Halo teman-teman, teman-teman tahu nggak sih bahwa peran pelajar bukan hanya dikategorikan sebagai peran mahasiswa, tapi peran santri pun juga dapat dikategorikan sebagai peran pelajar. Tidak banyak orang yang tahu bahwa kemenangan bangsa Indonesia ini, terutama dalam pertempuran Ambarawa, tidak terlepas dalam keterlibatan ulama dan juga santri. Nah, ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang. Maka, perkenalkan nama saya Fairis Anissa Regita Evelyn, nama absen 5. Nah, di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan temanya, yaitu peran pelajar pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia. Saya mengambil judul dalam sebuah presentasi ini, yaitu ketika para ulama dan santri bersatu di dalam pertempuran Ambarawa. Nah, sebelum itu kan Pak Soekarno pernah bilang, jas merah, jangan pernah sekali melupakan sejarah. Saya akan menjelaskan sedikit atau sejarah ringkasnya pertempuran Ambarawa ini sebelum memasuki inti atau peran pelajarnya. Nah, sejarah singkatnya yaitu awal mulanya datang pasukan sekutu. Nah, pasukan sekutu ini mau datang untuk mengurus bekas tawanan Belanda, tapi tidak sesuai dengan ekspektasi. Pihak sekutu ini malah membebaskan tawanan Belanda. Akibatnya pihak sekutu ini malah dibenci oleh rakyat. Kan pertama kedatangannya tuh baik, kayak disambut gitu loh. Nah, tapi pas waktu udah benar-benar masuk di Indonesia, terus malah dibebaskan begitu saja. Rakyat Indonesia pun juga marah, terutama TKI-nya marah. Nah, saat itu marah, terus ada insiden di Magelang. Nah, terus datanglah Presiden Soekarno datang, kemudian sama pemimpinnya atau Brigadir Jenderal Battle, bukan BATTLE tapi BETHELE. Jangan salah penulisan atau baca, karena nanti kalau misalkan salah, nanti aku dimarahin loh. Misalnya kayak gini, udah mendiang, terus kalau mendiang almarhum gitu kan. Kalau misalkan marah menyebutnya nanti malam-malam datang gitu, terus marah-marah gitu, kenapa aku salah dalam penulisan atau penyebutnya gitu ya, maafkan ya. Terus itu tadi datang melakukan sebuah kayak perundingan gitu atau diplomasi, dan isi diplomasinya itu seperti ini sini itu. Nah, tapi diplomasi tersebut tidak sesuai dengan ekspektasi atau harapan. Nah, akibatnya munculnya atau meletuslah perang atau pertempuran Ambarawa. Nah, pertempuran Ambarawa ini akhirnya dipimpin oleh Letkol atau Letnan Kolonel Istiman. Letkol Istiman ini gugur dan digantikan oleh pahlawan besar. Dan waktu itu bukan jenderal ya, masih Kolonel Banyumas, divisi Banyumas, yaitu Kolonel Sudirman. Wah, bener-bener gagah. Itu kayak gimana ya? Itu kayak pertama kali datang bibit unggulnya Kolonel Sudirman. Terus kayak berwibawa, gagah, berani. Itu kalau misalnya Kolonel Sudirman itu ada di sini, bener-bener ada. Mungkin aku ajak foto bareng ya, mungkin. Tapi nggak mungkin karena udah beberapa tahun yang lalu dan itu saya belum lahir. Next, lanjut kita bahas tentang peran pelajarnya. Jadi kita flashback ulang. Jadi itu pertempuran Ambarawa ini berlangsung di Magelang, Semarang dan juga Magelang. Nah, perlawanan ini melibatkan ulama dan santri untuk bersatu melawan aliansi sekutu. Jadi kayak mereka berbondong-bondong semangat gitu loh untuk bersatu. Tadi ulama santri bukan hanya TKR aja, tapi mereka bersatu kembali gitu loh. Nah, pertempuran Ambarawa ini berlangsung pada pertengahan bulan November atau lebih tepatnya 20 November 1945 sampai 15 Desember 1945. Jadi ini pasca kemerdekaan negara Republik Indonesia. Nah, setelah itu awalnya itu dalam rapat kaum muslimin, tepatnya di Masyumi, itu pada di Yogyakarta pada tanggal 13 Oktober 1945. Terus tuh terdapat ditulis surat kabar gitu, terakhir terbit pada 15 Oktober 1945. Jadi udah dirundingin terus ditulis dalam surat kabar, dan terbitnya tuh tanggal 15 Oktober 1945 yang menyatakan bahwa, jadi kayak setelah menimbang-nimbang bahwa itu tuh nggak mau di sana ada
udah bebas, terus ada pasukan dari Belanda itu kayak merebut pasukannya sekutu-sekutu tadi itu, merebut kembali, memperbudak bangsa Indonesia. Itu nggak terima gitu loh, udah merdeka, intinya itu udah merdeka, tapi kok kenapa masih dijajah kembali, masih merasakan kayak kita mau diperbudak, itu nggak mau. Kayak misalkan menderita lagi itu no. Yes, I don't know, but I know itu sangat bener-bener kayak aduh parah gitu ya pokoknya. Nah, terus para pemimpin mewajibkan golongan muda atau golongan yang tua yang masih bisa dalam berperang itu mulai bergabung dalam pasukan fisabilillah atau jihad di jalan Allah. Jadi itu kayak memperkuat imannya lagi, dan juga memperebut kembali bangsa negara Republik Indonesia itu dari pihak sekutu. Jadi kayak misal semangat lah pokoknya seperti itu. Nah, dalam rapat tersebut juga, tak ulang ke awal, dalam rapat yang tadi di Masyumi itu, kan sudah ditulis dalam surat kabar. Nah, rapatnya itu menghasilkan yang pertama, kalau misalnya pihak muda atau tua yang masih bisa, yang tadi saya sampaikan, bahwa pihak tua atau muda yang masih kuat dalam fisik, itu masih bisa ditampung dalam Laskar Hizbullah. Maksudnya kayak diajarin gitu strategi tentang penyerangan, tentang bertahan, itu masih kayak bener-bener free lah pokoknya. Terus yang kedua itu, selain kita belajar tentang strategi penyerangan, strategi bertahan, kita juga tetap diwajibkan untuk membaca, misalnya kayak diperkuat lagi gitu loh, diperkuat lagi imannya, diperkuat lagi doa-doanya, seperti membaca kunut nazilah yang benar-benar efeknya luar biasa. Terus kayak sholat jamaah, terus setelah sholat jamaah itu kayak baca Quran dan juga silaturahmi. Jadi kayak benar-benar disatukan lagi kayak. Terus dalam pembaca tersebut, baca Quran, baca sholat tahajud, sholat duha, sholat apapun itu, terus Allah itu kayak ada mukjizat gitu loh, kayak hal mistis yang membuat misalnya waktu mau ngebom itu nggak jadi kayak bener-bener nggak bisa, error gitu loh, nggak bisa dibom. Kan biasa aku tuh mau ngebom Magelang tapi nggak bisa, bener-bener kayak ada mukjizat setelah baca Quran. Berarti kayak keistimewaannya gitulah ya. Nah, terus yang kedua, pada hari-hari pertempuran Ambarawa itu kan hari-harinya kayak porak-poranda, kayak bener-bener sudah bombastis, apa sih arahnya, bener-bener kayak bener-bener kacau gitu kan ya. Kan itu juga waktu itu hujan, jadi itu ada seorang etnis Tionghoa perempuan yang rumahnya itu kayak dibakar sama pihak sekutu. Terus itu dalam kondisi nggak pakai baju, kayak bener-bener lanjang gitulah. Nah, terus itu ada orang atau kiai haji namanya Mandur itu siapa, pokoknya Mandur itu memberikan, kan pemakai jajan, memberikan jajannya yang biasa aja itu, yang ya kan belum, dulu kan masih belum sesempurna jas hujan sekarang. Jadi kayak bener-bener kresek itu udah dikasihin gitu ke etnis Tionghoa yang perempuan, apalagi itu perempuan, kayak bener-bener gak mikir, aduh parah sih. Pokoknya itu diberikan. Saya belum pernah baca sebuah artikel atau dari jurnal itu yang membahas tentang sisi para ulama yang benar-benar tidak membedakan antara suku-suku manapun, agama manapun. Jadi kayak benar-benar toleransinya tuh kayak benar-benar kuat gitu loh. Dan itu belum pernah saya temukan di pertempuran Ambarawa. Kayak pertempuran Ambarawa itu kan dulu kayak definisinya tentang tujuannya, dan ini sisi lainnya atau sisi apa sih? Itu ada sisi lainnya dari pertempuran Ambarawa. Selain membahas tentang tujuannya Ambarawa pertempuran itu, ada juga dari sisi santri dan juga para ulama. Nah, di situ ada juga namanya kayak resolusi jihad itu pada tanggal 22 Oktober 1945. Nah, itu kayak memberikan sumbangsi besar bagi bangsa Indonesia dalam memobilisasi semangat umat Islam dalam berjuang melawan pihak sekutu. Jadi kayak bener-bener yang awalnya nggak yakin, awalnya bener-bener ragu, terus diyakinkan dalam revolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945. Gitu kayak bener-bener yakin. Ya udah deh, kalau misalkan memang ini yang jalan terbaik dan ini adalah jalan menuju Allah, jadi kayak jihad itu kan bener-bener baik gitu kan ya, apalagi mati syahid. Nah, itu kayak bener-bener ya wis fix aku ikut dalam perang ini gitu. Nah, terus peran pelajarnya tuh sebelum itu kayak bener-bener
yakin bahwa kita tuh bisa mengalahkan. Jadi kayak waktu di sela-sela ada yang kalah gitu, kayak sekutu mau mengundurkan diri, itu pihak pelajarnya tuh, para santrinya tuh kayak udah senang, kayak bener-bener semoga ini menang dan semoga ini kayak bener udah menanamkan dalam diri gitu loh, kayak udah yakin bahwa kita tuh bisa merebut kembali negara Republik Indonesia ini. Nah terus hasil akhirnya itu umat Islam dalam hal ini memberikan sumbangsi besar berupa sejumlah pasukan. Jadi kayak pasukan Laskar Hizbullah yang terdiri dari para pelajar santri tersebut. Jadi itu doa santri itu kayak bener-bener, apalagi 40 orang santri itu bener-bener mustajab ya doanya ya, bener-bener kuat. Terus sehingga pertempuran Ambarawa ini mulai berhasil untuk dimenangkan, jadi bisa direbut kembali oleh bangsa negara Republik Indonesia. Seperti itu. Jadi kesimpulannya itu kan orang bukan hanya TKR aja sih dalam pertempuran Ambarawa, tetapi ada juga peran santri, terus ada juga peran para ulama. Ulamanya itu belum saya sebutkan bahwa ulamanya itu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, Kiai Haji Hasyim Asy'ari, dan Kiai Haji Mandur siapa tuh, semoga itu banyak sekali Kiai Haji. Dan untuk menanamkan pada jiwa santri-santri untuk tetap semangat, untuk tetap terus belajar, tetap terus untuk mempertahankan kemerdekaan, ikut perang, ada Laskar Hizbullah, pasukan Fisabilillah, dan juga ada barisan berani mati loh. Kan gini, kalau misalkan dulu kan mentalnya kuat-kuat gitu ya, kayak ada barisan berani mati, ya wis ayo ikut. Nah sekarang daripada barisan berani mati, banyak orang atau banyak masyarakat kayak kita, kayak generasi muda atau milenial itu kayak nggak mau, daripada aku ikut-ikut gitu, mending aku main game-game aja deh yang seru-seru mabar, terus aku itu kan bareng teman-teman, daripada seperti itu. Emang zamannya beda sih, tapi semangatnya itu yang kita harus tetap ikuti seperti dulu, nggak menyerah, terus tetap semangat, nggak boleh membeda-bedakan, toleransi untuk bangsa, integritasnya tuh harus ditingkatkan lagi, untuk nggak boleh ada diskriminasi, no rasisme, terus tetap semangat dalam belajar, menikmati prosesnya karena semua tidak bisa diulang seperti dulu lagi. Kita harus meniru peran dan juga semangat para santri, ulama, dan juga TKR itu dalam mengisi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita harus bangga sebagai rakyat Indonesia ataupun sebagai generasi muda, harus tetap menjaga, melestarikan budaya, dan juga mempertahankan negara Republik Indonesia, NKRI harga mati. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga video yang saya sampaikan dan atau saya presentasikan ini dapat bermanfaat, dan mohon maaf jika ada salah kata. See you!